Ya. Saya sering gelisah dan cemas tanpa aku ketahui sebabnya. Bagaimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya? Ya, terus Entah halusinasi saya atau bagaimana. Dan energi itu merasuk dari ubun-ubun menuju pinggang sebelah kiri saya yang sakit. Dan terkadang menuju ke kolbu. Dan seiring masuknya energi melalui ubun-ubun, ada perasaan. Kalau didikir nafas nanti ada didikir nafas kolbiah kan. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Sepelan mungkin. Tarik nafas pelan-pelan sambil dalam hati ada terima. Pertanyaan, saya punya penyakit alergi hidung dan ketika stres muka gatal dan harus minum obat. Gimana penyembuhannya dengan nafas? Ini saya akan langsung menjawab tentang latihan nafasnya. Ini sangat baik ya, problem kayak gini kalau saya tidak masuk ke zikir nafasnya ya, ke teknik nafasnya dulu. Yang penting nafas untuk terapi orang yang kena kanker payudara, bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di Q&A ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan melalui komentar YouTube ya kami ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ya, saya akan sampaikan bahwa Tasawuf Indonesia insya Allah tanggal 8 Februari 2026 jam 8 malam akan mengadakan webinar ya Kak ya. Webinar tentang ini, panduan praktis zikir la ilaha illallah ya. Jadi nanti di buku ini ada bukunya dan ada audionya 20 Kak. Nanti teman-teman boleh mendaftar untuk ikut webinarnya saja tanpa buku. Bisa mendaftar sekaligus beli bukunya. Jadi untuk ikut webinar nggak harus beli buku. Jadi kalau mau webinarnya saja boleh. Kalau tertarik baru beli. Kalau nggak tertarik ya nggak beli gitu, nggak apa-apa ya. Nanti akan disampaikan biaya-biayanya secara lebih rinci oleh Kak Ami ya. Setelah nanti di penghujung sesi kita ya Kak ya. Iya. Baik, sekarang langsung dibacakan aja Kak. Ada pertanyaan apa? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Syekh Putra 1689. Ya. Assalamualaikum Abah Kiai. Waalaikumsalam. Saya latihan zikir nafas penuh kurang lebih 60 detik. Entah halusinasi saya atau bagaimana. Dan energi itu merasuk dari ubun-ubun menuju pinggang sebelah kiri saya yang sakit. Dan terkadang menuju ke kolbu. Dan seiring masuknya energi melalui ubun-ubun, ada perasaan pusing dan seolah gempa kecil. Dan pada akhirnya pusing dan perasaan oyong itu hilang. Memang tidak setiap tahan nafas penuh merasakan seperti itu. Cuma sesekali saja merasakannya. Bagaimana Abah Kiai? Apakah saya harus melanjutkan latihan zikir nafas penuh atau teknik zikir nafas yang lain yang saya gunakan? Dan saya merasa takut untuk mengalaminya. Takut apa? Mengalaminya tadi. Ya gini ya. Jadi gini, ini mungkin bukan zikir nafas ya. Ini latihan tahan nafas. Tahan nafas tadi. Jadi gini, saya ulang lagi ya. Jadi zikir nafas itu ada 5 level. Zikir nafas jasadiyah, zikir nafas kolbiyah, zikir nafas nafsiyah, ruhiyah, dan zikir nafas fana. Itu ada 5. Kalau ini tidak termasuk zikir nafas. Ini latihan tahan nafas. Ya, jadi latihan tahan nafas itu ada 2 Kak. Tahan nafas penuh, yaitu tarik nafas, lalu tahan nafas, baru hembuskan nafas. Atau tahan nafas kosong, tarik nafas, hembuskan nafas, terus tahan nafas, baru tarik nafas lagi. Itu dan fungsinya beda-beda. Kalau tahan nafas penuh lebih banyak berfungsi untuk fisik. Jadi kalau teman-teman capek, lelah gitu, tahan nafas penuh. Tapi kalau teman-teman cemas, gelisah, khawatir itu tahan nafas yang bukan tahan nafas penuh tidak bermanfaat, tetap bermanfaat. Tetapi yang lebih bermanfaat itu tahan nafas kosong. Yaitu tahan nafasnya setelah eksalasi. Nah, sekarang ini saya jawab. Ini kan 60 detik ya. Iya. Ya memang kalau tahan nafas penuh itu biasanya lebih lama ya. Kalau tahan nafas kosong itu 30, 40, 45 detik ya. Kalau tahan nafas penuh bisa 1 menit, bisa 1,5 menit gitu. Tahan nafas penuh memang beda-beda. Nah, lalu ini terjadi sensasi semacam tadi, disyukuri. Disyukuri ya. Nah, gini, saya akan membatasi dulu. Ketika takut jangan dilanjutkan. Ketika takut, ada perasaan takut jangan dilanjutkan. Lalu gimana? Gimana Ustadz caranya? Latihan yang lebih ringan. Jadi gini, kan ada orang itu nahan nafas tuh sampai bededeng ya orang Jawa kan. Apa ya bahasa Indonesianya?
sekuatnya gitu loh Kak, sampai ditahan-tahan gitu. Itu nggak apa-apa kalau nggak takut. Kalau takut jangan. Nah, nanti apalagi nanti sensasinya apa Kak? Tadi Dari kayak ubun-ubun, terus ada sensasi pusing juga. ada ubun-ubun turun ke bawah. bawah. Itu sebenarnya ngalirnya energi kan. Oh, sampai pinggang lah. Nah, itu ngalirnya energi itu. Itu sangat baik sebenarnya. Cuma kan terus ada pusingnya. Nah, itu biasa. Biasa itu maksud saya tidak mengatakan bahwa harus lanjut ya, enggak. Tetapi memang banyak orang yang ketika latihan tahan nafas merasakan seperti itu. Ya, jadi itu secara umum tidak masalah. Cuma tadi ditutup dengan takut tadi. Sebenarnya kalau nggak takut nggak masalah itu. Nah, jadi kalau saya menganjurkannya gini. Oh, saya belum pernah ya buat apa tutorial yang tahan nafas ya Kak ya. Belum pernah tutorial ini, tutorial YouTube tuh Kak. Oh, belum. Ya kan begini, latihan paling bagus itu gini. 2 detik tarik nafas, 2 detik tahan nafas, 2 detik embuskan nafas, 2 detik tahan nafas, baru 2 detik tarik nafas lagi. Jadi nafas kotak kan. Oh, nafas. 2 latihannya gitu dulu. Jadi langsung tahan nafas penuh, tahan nafas kosong jadi 1. Cuma ringan 2. Terus nanti kalau sudah nyaman 3. Jadi 3 nafas tarik nafas, 3 detik tarik nafas, 3 detik tahan nafas, 3 detik embuskan nafas, 3 detik tahan nafas, 3 detik tarik nafas lagi ya. Atau 4. Nah, lebih baik gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya senang latihan tahan nafas tuh. Rasanya nyaman sekali kalau saya ya. Dan saya tuh latihan tahan nafasnya ini kalau saya bukan nyuruh ikut saya loh ya kan. Ya kalau saya yang nyuruh tadi pelan-pelan 2, 3, 4. Tetapi bagi saya pribadi saya senang. Saya biasanya kalau pas relax, pas nggak ngapa-ngapain gitu, nafas 24, 2 menit saya tahan nafasnya sekuatnya. Oh, itu rasanya nikmat betul. Setelah itu tuh bugar betul kalau saya. Loh kok Pak Mustamir, Ustadz Mustamir bisa begitu? Karena saya nita ini kan, saya latihannya sudah bertahun-tahun. Saya nita ini itu cara bagi saya paling enak. Nah, ketika dipraktekkan Mas Dika lebih nyaman yang lain ternyata. Tiap orang beda. Nah, tiap orang beda-beda. Nah, nanti temukan nafas yang ini nafas ya. Ini kita bahas nafas bukan zikir nafas loh ya. Ini kita bahas latihan nafas, bukan bahas zikir nafas. Zikir nafas nanti beda lagi. Ya, kalau menurut saya kalau ada rasa takut jangan. Ya, kalau ada rasa takut sebab rasa akan mempengaruhi efektivitas ya, dan akan mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau orang takut kok dilanjutin, nanti bisa takut ya. Ya sudah, kalau takut nggak usah. Wong itu bukan barang wajib aja. Nah, ya ini kan kayak orang olahraga itu aja. Kayak olahraga takut mau mau loncat takut ya nggak usah loncat. Wong takut tuh. Tapi kalau nggak takut nggak masalah. Ya gitu kan. Oke. Untuk selanjutnya dari username Syamsul Hadi. Ya. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz. Ya. Saya sering gelisah dan cemas tanpa aku ketahui sebabnya. Bagaimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya? Ya, gini apa tadi rasa cemas tanpa aku menyadarinya, nggak tahu sebabnya ya. Cemas memang gitu. Ciri khasnya nggak tahu sebabnya. Iya, kalau ada sebabnya, ada objeknya, namanya takut kan. Nah, kalau takut itu ada objek. Kalau cemas itu nggak ada objeknya. Maka itu adalah kejadian yang biasa terjadi. Saya nggak menganggap itu kejadian normal loh ya. Tapi memang banyak orang merasakan. Maksud saya begini, Bapak atau Mas ya, jangan merasa bahwa saya punya problem ini cuma saya tok, itu jangan. Seakan-akan nanti dunia itu paling kejam sama saya gitu loh. Temannya banyak itu. Nah, itu saya cerita gitu dulu biar nanti lebih jangan terlalu nelongso gitu kalau orang Jawa kan. Kan orang tuh sering banyak kan kalau datang ke klinik ya kayaknya. Ustaz, saya kok sakit kayak gini. Terus saya bilang, oh itu kemarin ada pasien juga Bu kayak gitu. Loh, iya ada toh Ustadz orang kayak saya. Ya banyak. Biasanya terus tenang nggak? Oh ternyata banyak toh. Ada temennya. Gitu. Ada temennya. Nah, sekarang begini, bagaimana cara mengatasinya? Saya lebih senang bagaimana cara melampauinya. Melampaui. Nah, gini. Ketika kecemasan muncul kan ada sensasinya, ada kan? Ada. Keringat dingin. Kalau yang GERD itu kan bisa keringat dingin sesak nafas. Itu diterima. Ya, kalau di zikir nafas nanti ada di zikir nafas kolbiyah kan. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Sepelan mungkin. Tarik nafas pelan-pelan sambil dalam hati terima.
Ya Allah, hamba terima kecemasan ini, atau hamba terima keringat dingin ini, hamba terima rasa sesak ini, hamba terima ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ini ya. Hembuskan nafas sepelan mungkin, kalau bisa lebih pelan daripada tarik nafasnya bagus. Ikhlas dalam hati, tapi nggak usah ikhlas dalam ucapan. Terima dalam hati, ikhlas, terima ikhlas. Itu cara melampauinya. Ya, insya Allah kalau diterima, sesuatu itu kalau diterima larut. Ya, saya seneng pakai quote ini, quote dari Rumi ya. Semua tunduk di dalam singgasana cinta. Dan cinta itu menerima. Dan ketika sesuatu itu kamu terima, dia akan mencintaimu juga. Nah, gitu ya. Ya tentu kita bisa merasakan lah, kalau kami diterima oleh seseorang, kami akan bersahabat dengan dia kan? Iya. Iya kan? Akan jadi baik kan sama dia. Tapi kalau seseorang nolak kami, mau nggak kami baik sama dia? Ya mungkin kalau kami mau, tapi kan lebih enak berbuat baik sama yang baik kan? Iya, benar. Nah, sama tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, ketika kita terima dengan, saya tidak mengatakan dengan sukacita ya, itu berat ya. Saya diterima apa adanya, walaupun ada rasa nggak nyaman. Nanti lama-lama ketika sesuatu itu diterima, dia akan tunduk kepada kita, dalam tanda petik ya. Dia akan ya jadi gampang kita ajak komunikasi lah. Nah, nanti jadi enak, mengendalikannya gampang nanti. Tapi kalau udah menolak, aku nggak mau ya sudah. Ya orang kalau ditolak, misalnya anak saya ketika ada masalah saya menolaknya. Saya marah kepada dia. Suatu ketika dia dapat masalah nggak mau nggak cerita sama saya. Iya benar. Nggak mau dia cerita sama saya. Komunikasinya jadi buruk gitu loh. Tapi kalau saya maklumi gitu. Maklumi itu bukan bener kayak loh ya. Jangan samakan memaklumi dengan membenarkan. Memaklumi itu menerima memang dia begitu. Kalau masalah salah bener ya kita koreksi. Kan dia benar dia salah. Tetapi dia sebagai orang yang merasakan, nah itu saya terima. Nanti insya Allah itu, jadi kalau diterima rasa gelisahnya, rasa cemasnya, insya Allah nanti larut kan. Ya saya kira gitu. Oke. Selanjutnya dari username Ate Ahmed. Oh ya. Iya, Ate Ahmed ada pertanyaan. Saya punya penyakit alergi hidung dan ketika stres muka gatal dan harus minum obat. Gimana penyembuhannya dengan nafas? Jangan pakai harus ya. Harusnya dihapus dulu. Ya tadi kan bilang gimana coba? Harus minum obat. Nah, coba dibaca lagi kan. Saya punya penyakit alergi hidung dan ketika stres muka gatal dan harus minum obat. Itu harusnya dibuang. Dan biasanya minum obat gitu. Biasanya. Itu kalau orang nulis kayak gitu nanti harus betul kan? Oh. Itu uniknya bawah sadar loh ya. Ada namanya penyakit psikosomatis. Itu salah satu penyebabnya organ language. Kata-kata kita yang keliru. Jadi misalnya kita ngomong sama diri kita sendiri, aku kalau lihat dia pusing ya. Nanti pusing terus kalau lihat orang itu, lihat dia pusing, lihat orang yang model kayak dia pusing. Gitu. Nanti diperiksa nggak ada penyakitnya, itu psikosomatis. Jadi terus misalnya kayak gini, saya tuh suka pusing, lah pusing kok Bu sukai? Suka pusing. Nah diganti, jangan pakai suka. Ya. Nah terus orang kan banyak gitu. Kalau ketika ada sesuatu itu langsung, misalnya gini. Suaminya marah, langsung dia sambat sama saya, Ustadz, suami saya itu selalu marah. Loh, selalu itu ya dihapus. Nggak ada orang selalu marah itu. Masa kalau tidur dia marah kan? Nggak juga kan? Nggak ada orang selalu marah itu. Nah, dihapus kayak gitu. Itu termasuk teknik komunikasi ya. Teknik komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi jangan pakai kata harus ya. Itu tadi saya koreksi dulu. Bukan saya koreksi ya. Saya sampaikan ilmunya dulu. Jangan pakai harus. Ya, jadi bahwa nanti suatu ketika terus ada kan terus kepengen minum obat ya diminum aja. Tapi dalam percakapan jangan pakai kata harus. Jadi ini alergi hidung ya Kak ya. Iya. Nah, saya tidak menjawab dari sisi pengobatan tradisional ya. Kalau pengobatan tradisional itu analisisnya namanya ini kekacauan ci paru Kak. Kekacauan energi paru, usus besar. Paru dan usus besar. Jadi paru dan usus besar itu yang mengendalikan pori-pori. Paru mengendalikan pori. Nah, itu nanti tekniknya pijat, akupresur, akupunktur, jamu ya itu urusan lain lah ya. Nah, kalau di dalam tasawuf rumusnya sama Kak, diterima. Jadi pas apa tadi kan keluhannya hidungnya gimana? Hidung dan gatal-gatal. Nah, itu pas gatal diterima gatalnya. Nerima itu bukan berarti nggak garuk.
Misalnya gatal di sini, nerima itu yang garuk aja kalau pengen garuk. Tapi garuknya jangan dengan marah gitu. Ya garuk, namanya gatal ya digaruk. Tapi jangan garuk dengan marah. Nah, jadi diterima. Latihan ini saya akan langsung menjawab tentang latihan nafasnya. Ini sangat baik ya, problem kayak gini kalau saya tidak masuk ke zikir nafasnya ya, ke teknik nafasnya dulu. Yang penting latihan melambatkan nafas. Melambatkan nafas, eksalasinya. Iya. Dan jangan sering nafas besar. Nafas besar. Nafas itu gini. Oh. Nah, sampai ngotot. Nah, biasanya kalau orang gatal kan dipuaksa gitu kan. Gitu kan. Nanti itu dia semakin bengkak. Semakin kayak orang gatal tuh kalau garuknya sambil marah kan, makin gatal. Tapi kalau garuknya biasa gitu enggak. Jadi jangan pas gatal jangan marah gitu loh. Sampai gue itu sambil marah itu. Nah itu jangan. Kalau di dalam tasawuf tetap konsepnya menerima rasa gatalnya itu. Dan kalau di dalam nafas ya, kalau di zikir nafas ada namanya teknik zikir nafas kolbiyah tadi ya. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Tapi latihan dulu lah, latihan melambatkan nafas. Gini, latihan melambatkan nafas dan latihan meringankan nafas. Meringankan nafas? Nah, kalau tadi memberatkan nafas. Nah, itu memberatkan nafas. Nah, latihan seringan mungkin. Sampai kira-kira kalau ada bulu ayam di sini nggak bergerak bulu ayamnya. Saking ringannya nafasnya. Nah, latihan gitu. Jadi latihan tarik nafas. Melambatkan dan meringankan nafas. Jadi lambat dan ringan nafasnya. Atau nafas jangan nafas berat, jangan nafas besar ya. Latihan ringan. Oh, nanti manfaatnya besar itu. Ini bisa digunakan oleh orang-orang yang sering bumpet itu. Oh iya. Nah itu bisa dilakukan juga. Iya Kak. Terus. Oke, selanjutnya dari username Rosa ELF 7909. Mau tanya Ustadz, apakah teknik nafas perut jika dilakukan secara konsisten bisa mempengaruhi proses metabolisme tubuh? Misalnya tidak mudah capek atau mengantuk dan tidak mudah sakit meskipun tidur hanya sebentar. Sangat mempengaruhi ya. Ini pertanyaannya kok banyak yang napas ini ya. Ya baik, jadi nafas perut itu, tarik nafas perut mengembang, hembuskan nafas perut mengempis, itu menggerakkan diafragma. Nah ketika seperti itu nervus vagus namanya Kak, nervus parasimpatis, orang akan lebih damai, orang akan lebih tenang. Nah kalau orang sarafnya tenang, metabolismenya jadi membaik kan. Orang itu kalau marah, contoh ya, orang itu kalau marah maka lambungnya panas, metabolismenya akan buruk. Bahkan saya dulu Kak, waktu belajar ilmu akupunktur ya, atau saya belajar saya masih ingat tempat hurufnya di mana. Tempat hurufnya di modul saya itu kan dikasih modul itu. Modulnya. Yang paling bahaya dari makan adalah emosi negatif saat makan, bukan jenis makanannya. Jadi orang makan sambil sedih, orang makan sambil marah. Itu nanti mempengaruhi metabolisme. Nah, makanya kalau orang biasa nafas perut ya, tarik nafas perut maju mundur itu kan nervus vagus. Salah satu cara aktivasi nervus vagus ya, nervus yang buat kedamaian, ketenangan itu. Relaksasi lah, nafas untuk saraf untuk relaksasi namanya saraf vagus ya, saraf 10, saraf kranial 10 itu. Itu membuat orang tenang. Nah, terjadi keoptimalnya simpatis parasimpatis kan. Otomatis metabolismenya baik. Dan kalau diurut-urut, kalau itu konsisten ya. Ini syaratnya konsisten ya, bukan 2 hari, 40 hari itu enggak, terus maksudnya. Terus sampai 2 bulan, 3 bulan terus teraten gitu. Bisa mempengaruhi metabolisme kolesterol. Sangat mempengaruhi itu ya. Nah, kalau Bapak atau Mas sudah rutin ya dirutinkan lagi. Nanti kita gunakan nafas yang sudah membawa kita kepada relaksasi itu baru masuk ke zikir nafas kan. Ya ada lagi kan? Oke, selanjutnya dari Soleh I6Y. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang nafas. Oh, nafas lagi ya. Nafas untuk terapi orang yang kena kanker payudara, bagaimana caranya? Ya, sebenarnya gini ya. Ini kalau dari sisi teknis saya harus meriksa dulu sih Kak. Api gitu ya. Tetapi sederhananya begini. Tekniknya sederhana.
latihan melambatkan nafas dan meringankan nafas ya. Seperti tadi jawaban saya. Karena ini umum Kak sebenarnya. Jadi latihan melambatkan nafas dan meringankan nafas itu umum, nasihat umum. Jadi orang yang sedang diuji Allah dengan problem kanker payudara, nafasnya sama gitu. Ya sebenarnya ada urut-urutan gini ya. Ini saya spill sedikit lah ya. Agak nggak apa. Jadi gini. Kan kena kanker. Kan ada emosinya ya enggak? Emosinya muncul kan. Lah emosinya muncul tuh emosinya takut misalnya. Diterima takut. Tarik nafas, namanya zikir nafas kolbiyah. Nah, saya lebih seneng masuk kalau problem kayak gini itu ke zikir nafas Kak, bukan ke nafas ya. Karena gini, problem-problem diabetes kronis atau diabetes yang sudah lama, yang sudah complicated gitu, yang sudah komplikasi. Problem-problem seperti itu latihan fisik belum memadai biasanya ya, harus masuk ke rohani. Ya, kalau hanya capek seperti tadi cerita, latihan apa saja. Saya capek, biar nggak capek, nggak ngantuk, nggak ngapa-ngop gitu. Itu latihan nafas. Tapi kalau sudah problem kanker payudara, ada stadiumnya nggak ada? Nggak ada. Nah, apalagi misalnya kanker kanker payudara stadium 4 ya. Stadium akhir, stadium terminal, gagal ginjal itu jangan hanya latihan nafas itu problemnya sudah bulat istilahnya ya, kayak tali itu sudah keruput gitu loh. Udah menyangkut emosi juga. Emosi sama kalau orang cuma capek kan emosinya sederhana kan, emosi aku kesel gitu dok kan. Tapi kalau orang kanker kan prosesnya lama kan, stresnya kan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Cuci darah prosesnya kan bertahun-tahun. Itu rasa emosinya itu sudah memenuhi, mengotori bawah sadar banyak sekali itu. Makanya sebaiknya masuk ke zikir nafas. Jadi bukan tarik nafas, dan zikir nafasnya zikir nafas kolbiyah itu Kak. Yang tadi saya ceritakan, diterima rasa tidak nyamannya. Ya saya kira gitu ya. Ada satu lagi Kak? Iya, ada yang terakhir dari Raja Goda 8M. Izin guru, mohon penjelasan lebih detail lagi soal relaksasi wajah. Sangat menarik. Oh iya. Jadi gini ya, ketegangan itu paling tampak di wajah. Maka kalau kita sholat itu, sebenarnya sholat itu kan menghadap semua Kak ya. Sholat itu kan tangan menghadap Allah, kaki menghadap Allah, jantung menghadap Allah, perut menghadap Allah. Nah, cuma kok ini wajah tuh ya tuh, aku wajahkan. Karena wajah itu sebenarnya adalah apa Kak ya? Kalau orang dagang HP terus di depan ditaruh gitu. Showcase-nya. Nah, iya, show-nya. Jadi display gitu. Ya, displaynya. Display dari emosi kita itu di wajah. Ya. Maka orang itu kalau tegang kelihatannya di otot wajah itu. Nah, biasanya tegang sini kerut-kerut ya, terus ini. Nah, cara sederhananya, ini kalau detail lama ya, tapi saya akan ngulangi cara sederhana. Pejamkan mata, sadari nafas. Nah, setelah nafas kita sadari kan otomatis, nafas itu kalau disadari kan otomatis akan melambat, otomatis akan ringan. Itu otomatis ya? Otomatis. Makanya cara paling sederhana latihan nafas yaitu sadari nafas. Itu cara paling sederhana. Nah, gitu dulu, sadari nafas dulu ya, relax. Lalu setelah nafas itu kita latih kurang lebih 2-3 menit, dia kan otomatis nanti sudah ya. Ya, sudah mulai masuk, dia akan nafas lebih tenang ya. Lalu sadari ketegangan-ketegangan. Cara paling sederhana diurut Kak. Iya. Jangan ngenjah-ngenjah. Ngenjah-ngenjah itu jangan lompat-lompat. Dari atas dulu. Dahinya dulu. Nah, sadari dahinya. Kalau ada ketegangan, rilekskan. Kalau nggak bisa rileks, tegangkan. Baru rileks. Ditegangkan dulu. Ya, namanya itu relaksasi progresif. Ini saya nggak belajar ilmu tasawuf ini ya. Ini bukan ilmu tasawuf ini. Ini ilmu relaksasi progresif. Di keperawatan itu diajarin sih. Ya kalau ada anak-anak yang praktek di tempat kita ya, yang dari keperawatan belajarnya kan relaksasi progresif itu. Nah jadi kalau daya kita tegang tapi nggak bisa dirilekskan, tegangkan dulu, rileks. Nah terus rasakan kan sudah rileks ya, sudah tegangkan terus bisa rileks. Nah lalu terus rasakan di sekitar mata ini. Kalau ada ketegangan apa enggak? Rileks. Kalau nggak bisa rileks, tegangkan. Rileks. Terus sampai ke bawah gitu Kak. Misalnya ini.
Nah, mencucu dulu. Kalau nggak bisa rileks, mencucu dulu. Tegangkan terus rileks. Gitu. Nah, itu namanya apa? Relaksasi wajah. Nanti insya Allah wajahnya jadi rileks. Uniknya ketika wajah rileks, ini jadi gampang rileks. Kak. Oh, baunya. Kan yang paling tegang itu dua. Tiga. Wajah, leher, bahu. Itu paling sering banyaknya ketegangan itu di situ. Makanya kalau apa biasanya ya kalau wajah rileks ini gampang rileks. Kalau wajah belum rileks ini agak susah rileksnya. Biasanya ya, tidak semua orang begitu. Jadi itu kira-kira ya saya nggak bisa menyampaikan detail. Tapi semoga paham ya. Ini mungkin yang ditanyakan tekniknya. Iya, tekniknya. Ya, jadi merilekskan wajah itu rileks. Tapi kalau nggak bisa tegangkan dulu, baru rilekskan. Nah itu uniknya. Ya saya kira gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ada event di Tasawuf Indonesia akan mengadakan webinar dan webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah, ini bukunya. Nanti teman-teman bisa hanya mengikuti webinarnya boleh, atau beli bukunya boleh ya. Atau webinar dan beli bukunya maksudnya, ya itu boleh. Silahkan kami disampaikan. Oke, untuk pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 7 sampai 15 Januari, gelombang pertamanya. Itu untuk pendaftaran membayar harga senilai 25.000. Lalu mungkin kalau teman-teman menginginkan buku dan audionya, 25.000 itu webinarnya saja. Iya, webinarnya saja. Untuk menginginkan buku serta audionya membayarnya 150.000. Lalu untuk gelombang kedua 16 sampai 29 Januari 2026 untuk mengikuti webinarnya saja membayar senilai 35.000. Lalu untuk teman-teman yang mungkin menginginkan bukunya membayar senilai Rp175.000. Lalu gelombang terakhir tanggal 30 Januari sampai 7 Februari 2026 untuk mengikuti webinarnya saja membayar senilai 50.000. Lalu untuk memperoleh buku dan audionya membayar senilai Rp200.000. Ya. Terima kasih kami. Terima kasih teman-teman semua. Ya, semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.